Menyadari kondisi saat ini tentang pasokan pangan dalam negeri yang krisis, sehingga membuat Malaysia meminta bantuan ke Indonesia yang merupakan saudara sekandung atau saudara dari satu rumpun. Parlemen Malaysia meminta pemerintah mereka untuk belajar ke Indonesia setelah negaranya dilanda krisis beras. Di Malaysia, kelangkaan beras lokal memicu kepanikan di masyarakat. Pasokan yang menipis menyebabkan lonjakan harga. Di sisi lain, harga beras impor kini lebih tinggi. Menurutnya, di media sosial menunjukkan gelombang protes dari warga Malaysia memang terus meningkat. Warga menuntut tindakan nyata dari pemerintah untuk mengatasi krisis ini dan mengurangi ketergantungan pada beras impor. Sejumlah anggota parlemen Malaysia meminta pemerintahan yang berkuasa saat ini untuk berguru kepada Menteri Pertanian Indonesia dalam mentransformasi pertanian tradisional ke pertanian modern. Menurut mereka, Indonesia merupakan negara yang berhasil memenuhi kebutuhan pangan selama lebih dari 10 tahun terakhir. Untuk diketahui, saat ini Malaysia tengah dilanda krisis beras lokal yang mengakibatkan beras negerinya melambung tinggi. Sebagian parlemen menuding kelangkaan beras lokal dan kehadiran beras impor adalah permainan kartel dan oknum di dalamnya. Jadi kurang dari peristiwa-peristiwa itu, Presiden Indonesia pada suatu ketika mengarahkan Menteri Pertanian untuk membuat transformasi pertanian dan mereka telah mentransformasi sampai bawah pertanian, kata anggota Parlemen Malaysia Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin dalam siaran persnya. Dan hari ini Indonesia, dia telah berjaya mengeluarkan hasil pertanian untuk kegunaan negara tanpa perlu mengimpor beras. Impor makanan ini bukan berlaku sejak negara kita saja, tetapi termasuk Indonesia ketika harga gabah padi mencapai $40 Amerika Serikat, kata Mokhtar Radin. Kebijakan impor memang lumrah terjadi hampir di semua negara. Meski demikian, apabila harga beras impor jauh lebih mahal dari beras lokal, pemerintah wajib mengambil langkah dan kebijakan tepat bagi kepentingan rakyat Malaysia. Sementara itu, Indonesia sendiri melalui Kementerian Pertanian atau Kementan RI menyebutkan ketahanan pangan nasional saat ini sangat terjaga. Mengutip dari data Badan Pusat Statistik atau BPS, produksi beras awal tahun 2025 diperkirakan meningkat signifikan. BPS mencatat potensi produksi beras Indonesia pada periode Januari-Maret 2025 mencapai 8,67 juta ton atau mengalami lonjakan sebesar 52,32% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 yang hanya tercatat 5,69 juta ton. Potensi peningkatan produksi beras ini sejalan dengan meluasnya potensi luas panen padi yang diperkirakan mencapai 2,83 juta hektar. Angka ini menunjukkan kenaikan sekitar 970,33 ribu hektar atau 52,08% dibandingkan dengan luas panen pada Januari-Maret 2024 yang hanya sebesar 1,86 juta hektar. Dengan peningkatan produksi ini, pasokan dalam negeri lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Arief Cahyono dalam siaran persnya. Peningkatan produksi beras juga tercermin dari harga yang tetap stabil. Berdasarkan data BPS, rata-rata harga beras di penggilingan pada Januari 2025 mencapai Rp12.796 per kilogram, turun 4,30% dibandingkan Januari 2024. Menteri Pertanian atau Mentan, Andi Amran Sulaiman, dikenal sebagai pionir dari transformasi pertanian tradisional ke pertanian modern. Hasilnya, Indonesia mencapai swasembada pada 2017, 2019, 2020, dan 2021. Dalam berbagai kesempatan, Mentan Amran mengatakan bahwa mekanisme merupakan kunci dalam meningkatkan produksi.
Al-Sintan atau alat mesin pertanian itu mampu menekan biaya produksi hingga 50%. Kemudian bisa mempercepat produksi dan masa panen sehingga prosesnya lebih cepat. Alhamdulillah kita sudah swasembada dan hari ini kita juga menuju swasembada, kata Amran. Selain itu, Amran mengungkapkan jika telah terjadi krisis pangan di sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Jepang. Ia menyebut harga beras di 3 negara tersebut mengalami lonjakan yang sangat signifikan.